Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, dengan sebuah harapan tentunya insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan-balasan terbaik. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never, ya, bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download, ya, karena kalau di skip iklannya tidak masuk nanti. Oke, berikutnya bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini sebanyak-banyaknya, terserah, tidak apa-apa, tapi linknya loh, ya, sehingga engkau tercatat atau engkau punya catatan lagi bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam ini. Bagi yang memerlukan video-video dari link atau channelnya Gus seperti ini, mungkin untuk satu hal keperluan, ya, silakan konfirmasi dulu, nanti aku pertimbangkan apakah boleh atau tidak. Selama itu untuk siar, sepertinya tidak ada keberatan, cuman ada harus yang kita sepakati, kan, mau dibikin apa dan bagaimana. Jangan sampai justru setelah kamu edit pesannya menyimpang. Itu yang aku ndak suka, gitu, ya. Jadi izin dulu lah, konfirmasi itu konfirmasi bisa lewat WA, dan aku kan bukan sesuatu yang gaib yang nggak bisa dihubungi, ya. Apa sulitnya, barang sekarang sudah ada teknologi, gitu. Artinya kamu nggak harus datang ke tempatku, ke Batu sini, kan nggak usah. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu semuanya lah, ya, dari kalian semuanya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semua atas kasih sayang Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku ingatkan hari ini tanggal 14 Oktober, ya. Iya, 14 Oktober, Jum'ahnya Jum'ah Pon, ya. Bagi yang sudah paham saja, jangan lupa tetap laksanakan keduanya, karena itu sama-sama diperintahkan. Ketika masuk waktunya terserah, mau Jumat dulu, mau duhur dulu, terserah. Karena waktu Jum'ah itu yang 12 jam mengikat waktu duhur yang cuma 3,5 jam. Ya, jadi waktu duhur itu ada dalam lintasan waktu Jum'ah. Jadi sesuaikan saja dengan kondisimu, kondisional mana yang mau kamu kerjakan dulu. Jumatan dulu boleh, duhuran dulu boleh. Nggak ada Jumat setelah duhur, duhur setelah Jumat, nggak ada aturan itu. Aturannya dalam Al-Quran itu di surat An-Nisa 103, bahwa sholat itu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Artinya apa? Kita tidak boleh melaksanakan sholat itu di luar waktu-waktu yang telah ditetapkan, ditentukan. Sholat duhur ya di waktu duhur, ketika masuk sholat. Sholat Jum'ah ya di waktu Jum'ah. Gak boleh sholat Jum'ah di hari Selasa. Gak boleh. Oke, kerjakan dua-duanya, ya. Insya Allah semuanya akan menjadi baik. Bagi yang belum paham silahkan untuk belajar, atau paling tidak ya sudahlah, ya. Jalankan saja apa yang masih kamu pahami seperti itu, ya. Memang ini kajiannya, pikihnya levelnya kelas bukan kelas bawah lagi, ya, untuk mengkaji kedua ini yang telah menjadi pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu. Oke, tajuk kita kali ini adalah tentang ijazah yang sekarang lagi rame dan ngeri-ngeri sedap kalau kita berbicara tentang ijazah. Tajuk ini aku ambil dari Kang Mas kita yang telah memberikan inspirasinya, yaitu Kang Mustofa Ibrahim yang ada di Bulak Sumur, Yogyakarta. Tapi sebelum itu aku bacakan dulu sebagai wujud terima kasihku, penghormatanku kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga adalah coret-coret yang kalian sampaikan di kolom komentar, ya. Oke. Ini dari jam 3 atau jelang subuh sampai sekarang ini hujan. Ini lampu sudah hidupkan, tapi kalau nanti cahayanya masih kurang bagus videonya,
Ya dimaklumi saja, yang penting audionya bisa didengar ya. Ini sudah dinyalakan nih, tapi tidak tahu hasilnya bagus enggak karena memang mendung sejak subuh tadi hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tetes-tetes hujan yang datang itu tetap menjadi rahmat, bukan laknat ya. Oke, aku bacakan dulu komen yang masuk kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ini dari siapa ini? Sebentar aku lihat dulu. Oke, dari soleha kita ya, yang semoga tetap eksis dalam pilihannya yaitu Islam ya. Dia adalah, aku agak sulit membaca namanya, yaitu Lauisa Adriana. Salam untuk keluarga. Enggak salah Jakarta ya. Tolong kalau salah diingatkan. Oke, berikutnya kita ke Palu, ada soleha kita Gispati, alhamdulillah ya. Dapat medali perak yang kedua dia. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Palu. Berikutnya kita ke Ambon ya. Lari-lari dia. Ke Ambon ya. Ada Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih Kang Halim Rais. Berikutnya Kang Sahran Gipari, dia menyimaknya menjelang asar, molor lagi. Ya, padahal ini kajian ini pagi kita unggah. Oke, tidak apa-apa. Oh, ternyata di sana hujan lebat masih turun dengan rajin hari ini. Oke, kita ke Kang Hermas Edison Kalteng ya. Nyimak Gus. Setelah 1 jam tayang. Oke, terima kasih ya. Kang Mas Hermas ini tidak tahu Kaltengnya mana ya. Mungkin satu waktu, satu saat kita bisa ketemu ya. Berikutnya dari Kalteng kita ke Tangerang, ke sesepuh kita yang terhormat Bapak Ikhwan Tamim. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu bersama keluarga di Tangerang. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih Bapak. Dari Tangerang, dari Pak Ikhwan Tamim kita ke Kang Mas Art Diego. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru QJM. Mohon maaf, saya hanya mau kasih tambahan referensi satu lagu semut lagi, yaitu Semut Hitam by God Bless. Semut hitam maju jalan. Semoga GM dan keluarga diberikan kesehatan, rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Mus. Matur nuwun, terima kasih untuk Kang Mas Art Diego atas data ya, atas data lagunya yaitu God Bless dalam album Semut Hitam. Itu dirilis tahun 90-an ya. 89 mau ke 90, tapi tepatnya 90-an ingatku itu ya. Awal-awal itu Semut Hitam ya. Kalau kemarin dari Obi Mesak ya, Semut Hitam. Ada lagi nggak? Ya, nggak tahu ini sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim puas nggak dengan penjelasanku kemarin? Kan beliaunya yang tanya tentang bagaimana surat An-Naml itu ya. Jadi nggak ada Pak, ya semut bisa ngomong tuh nggak ada, kecuali orang percaya dongeng ya silahkan saja. Islam itu rasional kok, nggak ada semut kok bisa ngomong, tuh repot nanti kalau semut bisa ngomong. Ya, yang itu Bang Benar itu harusnya diterjemahkan orang-orang An-Naml, orang-orang yang hidup di lembah Naml gitu loh. Repotnya itu diterjemahkan lembah semut, itu jadi kacau seperti stasiun semut itu kan. Bukan berarti orangnya semut semua gitu. Tapi aku kira sudah cukup paham lah ya. Tinggal pilihan ada di Bapak. Misalkan penjelasan saya mau diterima monggo, tidak juga tidak ada masalah kan. Bisa jadi Bapak punya referensi dari ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain, monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Tapi sejauh kemampuan saya untuk menjelaskannya ya seperti itu ya. Memang itu tidak memuaskan karena kan belum menjadi topik kajian utama kita, jadi tidak rinci, hanya sekilas saja. Ya, oke, terima kasih untuk Kang Mas Ardi Diego dan Bapak kita Ikhwan Tamin yang kemarin bertanya.
Berikutnya, wah ini Bapak dosen kita, Arlinson Ginting, Master Teologi. Ikut nyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, salam juga dari aku dan aku mewakili teman-teman di sini. Semoga Bapak dosen kita sehat selalu dan menjalankan tugas-tugasnya mendidik anak bangsa sebagai sebuah kesuksesan yang diperoleh, paling tidak itu menjadi sebuah kebanggaan ya. Guru, pahlawan, apa namanya? Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, beliau ini pendidik, tepatnya Pak dosen ya, dosen bahasa Ibrani. Sorry, bukan Ibrani, Gerika, Yunani ya. Terima kasih Sili Ginting, semoga sehat lalu bersama keluarga di rumah. Oke, berikutnya Kang Jamuri Muri yang ada di Bangka Belitung. Nyimak Gus, kajian Gus Beti memang berat Gus, apalagi yang nyimak orang yang otaknya terisi terjemahan bumbu-bumbu dongeng, bisa-bisa terjun ke laut. Apalagi yang tukang bikin bumbu dongeng bisa-bisa minum bodrek gitu. Iya memang, makanya kalau power kita tidak tumbuh subur ya. Tapi aku heran, powernya tidak tumbuh subur tapi subscribe-nya naik terus itu. Berbagai macam masukan dari teman-teman, cuman yang aku bisa terima sepertinya cuma satu, yaitu memang power kita itu kebanyakan orang-orang produktif, orang-orang yang bekerja semua. Jadi tidak setiap waktu bisa begitu unggah nonton, begitu unggah nonton gitu. Mungkin itu yang sedikit bisa aku terima sebagai jawaban. Kenapa? Ternyata itu misteri ya. Lihat itu sudah 30-an sekian itu. Puluhan ribu loh ya. Subscribe-nya, tapi powernya tidak bergerak, tetap aja ya bermain di angka ratusan, ya kadang ribuan ada sampai 2000 ada, tapi rata-rata 500-an ya. Karena apa? Memang kita berpikir. Nah, sementara kan publik Republik YouTube orang yang suka ya yang ringan-ringan gitulah ya, kalau udah kerja penat berpikir lagi gitu ya. Mereka ya mungkin belum budayanya belum ke sana. Jadi ini budaya-budaya Bugis, budaya-budaya yang orang bagaimana akal itu dioptimalkan seperti yang diperintahkan Al-Qur'an ya. Bagaimana firman Gusti Allah kamu agung mengatakan begitu ya, apakah kamu tidak berpikir? Ya, orang-orang seperti itu memang ya kuantitasnya jauh di bawah yang lainnya ya. Jadi kalau tidak tumbuh subur powernya ya bisa dimaklumi gitu ya. Seperti yang katanya Kang Jamuri Muri ya, bisa minum bodrek terjun ke laut. Iya, dia berpikir ke kanan, setelah masuk sini kita rombak 180 derajat terus balik kiri, menghadap ke kiri kan. Loh kok gini gitu ya. Oke, cuman ya nggak apa-apa Mas Jamuri Muri ya, ini namanya sebuah usaha perjuangan kita untuk mengikis ya pemahaman teologis yang tidak rasional ya. Jadi kita berusaha mengajak berpikir rasional, meskipun ini ada dalam domain kultural bukan struktural ya, karena kita tidak punya kemampuan struktural, kita kultural, mengimbau, mengajak gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Jamuri Muri yang ada di Bangkas Belitung. Salam untuk keluarga. Kemudian untuk Kang Irfan Al-Akbar ya, ikut nyimak dari Kerinci Jambi. Oke, matur thank you untuk Sam Irfan Al-Akbar, semoga sukses selalu dalam tugasnya di Kerinci Jambi. Kemudian Tuban Arif Musinin. Oke, Kang Arif matur nuwun nuwun, salam untuk keluarga. Kemudian kita nyebrang ke Merak, langsung masuk Bakauni, naik terus kita ketemu pertigaan. Kalau lurus ke Kota Bumi kita yang ke kanan mau ke metro, nanti ada yang namanya, nah ini dia pakai pakai apa gaya bahasa satir menyindir ya, Kang Mas Heilong menyimak dari pinggiran Elephant City Lampung Tengah. Jadi di Lampung Tengah itu ada sebuah daerah yang namanya Kota Gajah ya. Di sanalah beliaunya bermukim, Kang Mas Hailong. Salam untuk keluarga yang ada di Kota Gajah, Elephant City. Oke, dari sana kita ke Jakarta. Oh sudah ya, soleh kita Mbak Lois Adriana nyimak. Oke, monggo. Kemudian, nah ini pengacara kita ini ya, Kang Mas Agus Nasri. Saya selalu like bos. Oke, matur nuwun di tengah kesibukannya ya.
pengacara. Kalau ini pengacara bener-bener pengacara ini, asalnya Jogja tapi buka kantor di Semarang. Ya. Gue juga pengacara, cuman gue kan pengangguran banyak acara. Kalau Kang Mas Agus Nasri ini benar-benar pengacara sungguhan ya. Di tengah sibuknya mendampingi para kliennya masih sempat belajar ya di channel ini. Matur nuwun Kang Mas Agus Nasri, semoga sehat selalu bersama keluarga di Semarang. Nggak tahu, beliau yang nawari aku rumah, tapi rumahnya di Klaten. Nah aku di sini gimana? Makanya aku godain, Kang Mas beli rumah aja di Batu atau beli villa, nanti aku yang ninggalin. Klaten kan ya repot kalau pindah ke sana. Karena anak-anak sudah sekolah di sini juga ya. Oke, terima kasih Kang Agus Nasri. Maybe next time kita bisa ketemu dan ngopi bareng ya. Berikutnya Mas El Diablo, Kota Kembang Bandung hadir. Oke, atur nuhun Kang. Kita terbang lagi ke Borneo, ada Kang Mas Kainko Haradi, Guru GM, sehat selalu. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga yang ada di Borneo. Berikutnya Hari Sunandar, Kang Mas Hari, atur nuhunnya. Lirikan mata dan jempol satunya. Jumat Wage, salam Isra. Oke, matur nuwun, salam Isra juga untuk Kang Mas Jumat Wage. Kalau saya Selasa Wage ya. Selasa Wage itu sedikit hitungannya cuma 7 ya, itu kalau nggak tahu almanak Jawa nggak ngerti itu ya. Kang Mas Jumat Wage, terus Pudi 99 selesai ya. Terima kasih untuk Pudi 99, salam untuk keluarga di rumah ya. Sekarang aku mau mengambil sebagai gagasan mampir ngombe kita di pagi yang dingin ini adalah apa yang ditulis oleh Kang Mas Mustafa Ibrahim dari Bulak Sumur Yogyakarta. Dia mengatakan begini: pola pikir cerdas, gaya bicara sistematis. Saya yakin ijazah Gus Meti asli. Asli loh. Jadi ijazahnya asli. Kita ngobrol tentang ijazah sekarang ya. Bisa-bisa aja. Komen itu masuk di acara tajuk utama kita ya, di seri yang ke-3, menelaah Quran surat Al-Qasas 2830 ya. Komennya di sana kalau mau dilihat ya. Jadi gini, kita berbicara tentang ijazah. Sebelumnya aku ingatkan dulu, bicara ijazah ini ngeri-ngeri sedap ini. Aku tetap setuju dengan Kang Mas RG ya, bahwa sebetulnya ijazah itu hanya sebuah bukti kita pernah sekolah gitu doang kok. Ya. Bukan bukti bahwa kita itu pinter, enggak bisa begitu. Ya. Kan aku pernah bilang, aku kan sudah bilang waktu aku memberikan wawasan kepada Gra itu. Kenapa Gra itu kamu harus sekolah? Karena sistem di negara kita seperti itu. Selembar kertas itu sangat berfungsi. Walaupun kamu punya otak sundul langit tinggi, tapi kamu tidak punya selembar kertas itu, kamu akan sulit diakui bahwa kamu itu punya kapasitas dan otoritas keilmuan. Jadi kapasitas dan otoritas keilmuan di negara kita itu diukur oleh selembar kertas itu. Kalau di negara-negara lain, khususnya Jerman sepertinya itu enggak begitu. Jadi bukan ijazahmu seperti apa, tapi kerjamu itu apa. Beda kan? Jadi orang Barat sepertinya lebih dekat untuk menerima pesan sahabat Ali ya. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Kan begitu. Mereka kan begitu. Bukan ijazahmu itu alumni mana, bagaimana, enggak. Tapi kerjamu itu bisa apa dan bagaimana kamu mengerjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku ngomong sama Gra itu, karena kita terikat oleh sistem seperti itu ya, kamu harus sekolah. Sebetulnya kalau tidak terikat, Bapak bisa ngajari kamu biar pinter kok. Asal kamu mau rajin baca saja, ya, itu bisa. Cuman kan kamu nggak punya ijazah, sementara kita diukur dengan ijazah selembar kertas. Ya, kalau ijazah aku asli loh ya, asli kertas.
Bukan palsu, asli kertas. Dengan begitu ya aku memberikan sebuah ya pesan ya untuk kalian yang memang secara ekonomi Gusti Allah mudahkan, lebihkan. Ayolah sekolahkan anak-anak kita, generasi Islam kita itu sejauh yang kita mampu ya. Kalau secara ekonomi kalian dilebahkan ya, mau jadi dokter silahkan, mau jadi ekonom silahkan, mau jadi pakar hukum seperti pengacara kita Kang Mas Agus Nasri juga silahkan, mau jadi apa saja itu silahkan ya, dan biayai dia sampai tinggi ya. Tapi jangan lupa satu ilmu yaitu Islam juga itu jangan lupa, kalau itu wajib silahkan didanain ya. Mungkin ke mana ya? Kiblatnya kemana? Ke Madinah, Mekah atau Kairo? Karena masing-masing pondok-pondok itu punya kiblat sendiri-sendiri loh. Pondok A misalkan, nanti itu kalau dia mau melanjutkan, dia itu sepertinya sudah ada koneksitas itu dengan Al-Azhar. Nanti pondok satunya lagi nggak ke sana, ya. Kemana? Ke Mekah atau Madinah. Nanti alumninya beda, kerangka berpikirnya beda. Kalau yang Al-Azhar itu lebih open mind, lebih terbuka. Nanti yang Mekah Madinah itu cenderung kaku. Dengan bahasa gampangnya aku bilang yang satu metafora, yang satu harafiah. Ya, nanti Maroko dan sekitar lain-lainnya itu tinggal ngikuti aja. Jadi sekolahkan, kalau memang secara ekonomi kalian dilebihkan oleh Gusti Allah Kang Agung, sekolahkan, berikan pendidikan yang bagus kepada anak-anakmu. Semoga dengan demikian kita generasi Islam tuh punya penerus-penerus yang brilian. Ya, malu dong sama orang Jepang. Bosnya ketika dihajar habis-habisan sama Amerika, dia nggak tanya apa-apa. Dia cuma tanya berapa guru yang tersisa. Berapa guru yang tersisa gitu loh. Bukan berapa bangunan yang hancur, berapa yang masih utuh. Enggak. Dia tanya berapa guru yang tersisa. Artinya pendidikan itu perlu. Dan kita juga begitu. Pertama apa? Iqra, baca. Baca itu artiannya luas karena dia nggak pakai yatlu, nggak pakai tartil. Iqra itu membaca apa saja supaya otakmu nggak goblok gitu loh. Jadi agama ini agamanya orang-orang berilmu. Semua itu dibangun atas ilmu, atas pengetahuan, bukan pokoknya. Ya. Nah, yang jadi masalah tadi aku bilang, kita biasanya itu diukur oleh ijazah, ya itu repot sistemnya seperti itu. Pernah dalam satu waktu itu ada seminar di kampus Universitas Brawijaya sini. Itu seminar itu hanya boleh diikuti oleh mereka yang sedang menempuh doktoral atau yang sudah doktor. Pada waktu itu narasumbernya dari Cambridge. Beliau adalah putra mahkota dari salah satu pondok terkenal di sini. Nggak tahu sekarang sudah jadi rektor. Waktu aku diundang ngisi kajian di pondoknya itu masih belum rektor dia sepertinya. Ya. Itu tajuknya tentang pemikiran. Ya, yang boleh masuk ke situ ya seperti tadi itu. Artinya kan sudah mengukur dengan ijazah, bukan dengan isi otak. Yang boleh masuk itu hanya mereka yang sedang mengambil gelar doktor atau sudah doktor. Nah, aku ingin masuk, nggak bisa. Karena aku kan cuman S1, insinyur. Nggak bisa masuk. Meskipun kalau aku menggunakan nepotisme bisa saja, cuman kan yang nggak enak. Karena apa? Moderatornya saat itu ketua Arimatea, yaitu Dr. Suryadi. Sebetulnya aku bisa saja ya bilang, Gus, aku katanya melok. Gus, aku mau ikut. Bisa saja sebetulnya, cuman kan ya janganlah ya, nggak enak. Sebetulnya ya nggak terlarang juga sih ya. Orang kita juga nggak mau apa-apa kok, cuman kita ingin ya ikut ngumpul sama orang-orang pintar supaya ketularan pinter ya. Cuman syaratnya seperti itu. Artinya seseorang itu sudah diukur oleh selembar kertas tadi itu. Bukan apa isi otaknya. Cuman kan aku juga nggak kalah pinter dong.
Gimana ini, gue bukan dokter, kuliah doktoral juga kagak. Akhirnya nggak tahu, itulah Allah tolong mungkin atau gimana. Aku pakai apa? Pakai istilahan yang panitia juga bingung, aktivis. Aku masih ingat. Aku pakai apa? Aktivis. Sudah masuk, akhirnya aku ikut nimbrung di dalam. Dan disitulah aku tersenyum. Ada sosok mahasiswa doktoral, dia pindahan dari Jogja, nggak tahu dari kampus apa di Jogja, terus pindah ke Malang, dan dia ngomong, jangan. Aku pikir gini, ini gue banget nih orang gitu ya. Dia bilang begini, jangan ya, saya didogma, dia bilang begitu. Dia bilang, saya ini korban feodalisme pendidikan, makanya saya pindah ke sini. Saya tidak mau ada feodalisme dalam pendidikan. Gitu. Jadi dia maunya egaliter gitu. Kan asik gitu. Aku masih ingat. Ya. Dan akhirnya ya aku bisa ikut di dalamnya. Aku pakai apa? Aktivis gitu. Akhirnya masuk dan aku mengikuti ya seperti seminar-seminar gitulah ya. Kemasannya ya enak. Kalau kita ngomong sama orang-orang pinter itu enak. Ya, yang diajukan itu argumentasinya. Jadi argumen itu lebih bermanfaat. Ya, satu argumen itu lebih bermanfaat dari 1000 sentimen. Makanya aku sekarang kan jarang masuki dunia-dunia perdebatan yang liar ya, di Facebook atau di WA itu, meskipun aku dimasukkan teman-teman, itu aku cenderung jadi penonton saja. Karena belum bisa bertarung dalam wawasan argumen. Nanti itu ujuk-ujuk, nggak tahu gimana cerita, entah mana yang mau mulai, sentimennya yang keluar, males. Jadi lebih baik aku jadi penonton saja. Ya. Cuman kalau argumen kan asik gitu. Itu sebagai sebuah contoh bahwa kita diikat oleh sebuah sistem yang masih menganut kepercayaannya terhadap selembar kertas itu daripada isi otak. Nah, gitu juga dalam dunia dakwah, tidak menutup kemungkinan, dan aku pernah juga ya ada selentingan lah seperti itu. Mau ngaji itu ya, lihat background yang ngisi kajian itu siapa, alumni mana, S1, S2, atau S3, atau S4, atau S lilin, atau S mambo. Itu jadi parameter. Kita tidak bisa memegang seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Ali. Aturannya kan hal-hal yang seperti itu ya oke lah, oke, enggak ada masalah ya. Misalkan kajian ba'da subuh, narasumber profesor, doktor, Ponijan, MTH atau apa, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, tapi kan gelar-gelar itu bukan suatu keharusan. Ya memang sih dalam apa namanya? Domain-domain akademis, gelar itu harus disebutkan. Harus disebutkan, itu menjadi syarat. Cuman kalau kita mau ngaji kan nggak harus lihat itu, maksudku gitu loh. Nggak kamu harus lihat ODA-LC, nggak. Cukup kamu lihat yang keluar dari otaknya, yang itu diwakili oleh mulutnya, itu sesuai nggak dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah. Gitu loh. Jangan karena ini. Karena apa? Guru-guru Al-Quranku itu orang-orang yang tidak bergelar. Ya, pertama almarhum Gus Husnul Hadi, dia tidak bergelar. Ya, justru gelarnya itu jurusan administrasi via. S1-nya itu via. Nggak punya LC, tembaknya nggak punya. Dia mendapatkan ilmu Al-Quran dari ayahanda tercinta. Sesuatu yang menarik ketika ayahandanya wafat itu. Jadi ayahandanya itu dia urus sendiri sama adiknya atau apanya gitu. Begitu wafat ya. Ini mungkin bisa contoh bagi kita. Dimandiin, terus dikapanin, sudah selesai baru dia undang orang. Jadi semua dikerjakan sendiri, disolatin. Ya. Nanti yang lain-lain mau ikut nyolat berikutnya itu kan tinggal bagaimana kondisionalnya saja. Jadi ketika
Gus Dur Hadi itu mengundang tetangga bahwa ayahandanya wafat, itu ayahandanya sudah selesai, sudah tinggal memakamkan saja. Artinya secara syariah sudah selesai, sudah dimandiin, sudah dikafanin, sudah disolatin. Itu kan bagaimana orang tua kita tidak bangga kalau kita bisa begitu. Dia akan bangga ketika anak-anaknya merawatnya untuk kehidupan berikutnya dengan cara seperti itu. Ya. Jadi Gus Dur Hadi itu bukan punya orang yang bergelar, enggak. Keilmuannya dari bapaknya. Begitu juga berikutnya Gus Wanani itu ya dia memang alumni PGA. PGA itu dulu zamanku ada namanya pendidikan guru agama. Jadi kalau mau jadi guru agama sekolahnya PGA, langsung dijuruskan. Kalau mau ekonomi dia SEMEA. Mau teknik dulu ada STM gitu. Jadi sekarang ini sebetulnya mengulang saja. Ada kejuruan, sekolah kejuruan itu sebetulnya mengulang masa lalu aja. Buatnya yang masa lalu itu diperbaiki, jangan kemasannya dirubah-rubah. Tapi isinya juga tetap aja nggak tambah baik, tambah lebih buruk lagi. Seperti pelat itu ya, aku heran. Pelat mobil itu sekarang kan sudah tidak hitam lagi, putih lagi. Terus apa sih bedanya hitam sama putih? Kebijakan itu apakah berpengaruh dalam kehidupan kita? Enggak. Bahwa ada kebijakan-kebijakan itu yang pro rakyat dengan pelat itu apa gitu loh. Bukan hanya sekedar merubah dari dari hitam ke putih gitu. Aku kadang-kadang ya heran. Sama dengan dunia pendidikan kita. Dulu itu zamanku begitu, masih SMP itu sudah ada SMEP. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Nanti melanjutkan ke SEMEA, bukan ke SMA. SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Jadi dari awal dia sudah nampak, lu mau masuk jalur mana nih? Itu bubar terus jadi SMP, SMA, umum. Terus sekarang kembali lagi hanya istilahnya yang berubah pakai SMK. Kejuruan ala. Ya, itu nggak tahu sekarang pendidikan anak-anak kita ini bagaimana juga. Ya. Jadi tidak bergelar. Ya, kalau gelar pendidikan akademisnya ya guru PGA itu almarhum Gus Wanani, semoga Allah selalu merahmati tidur panjang mereka, Gus Dur Hadi dan Gus Wanani. Itu tidak LC, tidak yang macam-macam enggak. Semua ngaji kepada guru-guru mereka dan aku mendapatkan dari mereka. Begitu juga sekarang semoga Allah merahmatinya Gus Hendi itu, justru Gus Hendi itu kalau aku lihat lebih cenderung ke dia pakar herbal, terus nggak tahu pernah jadi wartawan atau gimana gitu. Nggak ada gelar LC atau apa, nggak ada. Semoga Allah selalu merahmati beliau ya, dan recovery-nya bagus sekarang, sudah semakin sehat insya Allah ya. Begitu, nggak ada. Nah sekarang kita mencikapi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Mustafa Ibrahim dari Bulak Sumur Jogja ya. Ijazahnya asli nggak palsu. Iya, ijazahku asli, bisa dicek, asli kertas. Enggak guyon. Ijazah itu asli. Dia punya nomor NIK. Dia bisa diuji, bisa dites. Aku nggak bohong, nggak ngapusi. Orang Islam tak boleh bohong, tak boleh ngapusi. Kebohongan itu memerlukan kebohongan-kebohongan berikutnya supaya kebohongan yang pertama dia bangun itu tidak terungkap. Jadi apa enaknya orang bohong? Itu secara sosial, secara vertikal teologis kita bisa membohongi orang lain, tapi bisa kita membohongi diri sendiri. Bisa kita membohongi Allah. Kemarin sudah kita bacakan tentang yang telanjang itu. Nggak ada. Makanya benar Soleha kita Mumu itu ketika dia ikuti kajian itu, tidak dia teringat lagu yang tangan pun bicara itu ya. Lagu itu kan punya sejarah tersendiri, bagaimana almarhum Chrisye itu mu'alaf loh ya. Mendapatkan syairnya dari Pak Taufik kan itu. Pak Taufik itu juga yang ngarang lagu Dunia Panggung Sandiwara.
yang itu kemudian dipopulerkan lewat vokalnya Ahmad Albar di God Bless, itu semua Qurani semua itu. Ya. Itu Qurani semua. Begitu mendengar kajian di sini terus Mumu teringat pada lagu yang tangan dan kaki bicara begitu ya. Di sana nanti walaupun mulut nggak ngomong, tanganmu ngomong. Nggak usah di sana. Sekarang kalau otakmu cerdas, kamu tahu bagaimana sidik jari itu bicara. Kamu mulutmu ngomong enggak, tapi sidik jarimu ada di benda yang itu digunakan untuk melakukan kejahatan, maka tidak bisa kamu mengelak. Itu di dunia, belum di akhirat nanti. Makanya benar apa yang dikomentari oleh Kang Mas sesepuh kita dari Pamekasan ya, Kang Mas Abdul Qadir DJ itu ya. Telanjang itu secara metafora artinya apa? Tidak ada yang tertutupi, semua Allah tahu. Apa yang mau kita sembunyikan? Tidak ada. Ya, maka ketika Mumu terus meneteskan air mata, itu laporannya dia mendengar lagu itu namanya Mumu itu mu'alaf. Jadi mu'alaf itu sebetulnya makna dasarnya itu hatinya lunak. Lunak ya, makanya orang yang menerima Islam itu karena dilunakkan hatinya, tidak keras, dikasih kebenaran. Oh ini loh. Cuman sekarang menjadi idiom mu'alaf itu orang yang goiru Islam to be Islam gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dari bahasa mu'alaf itu hati yang lunak. Jadi ketika Mumu dengar lagu itu, dia meneteskan air mata, dia ingat di dunia seperti ini bagaimana pertanggungjawaban nanti. Ya. Nah, kita kembali ke ijazah. Ijazahku itu teknik, Mas. Ya, aku sudah berkali bilang teknik industri. Jadi aku juga seperti menapatilasi guru-guru Al-Quranku. Aku ngaji lepas kemana-mana. Ndak LC, ndak apa, ndak. Ya, cuman kan begitu. Ya, kadang-kadang misalkan kita diundang ngisi kajian, Mustami itu selalu melihat backgroundnya gitu. Lah kalau aku dilihat dari backgroundnya ya orang masuk. Mondok nggak pernah. Apalagi gelar LC dan gelar-gelar akademik apa pernah di Kairo kayak pernah di nggak ada. Aku ngaji lepas seperti itu, dan publik memang kita harus memberikan edukasi kepada mereka ya, bahwasanya sudah dilihat aja apa yang diomongkan. Nah, itu kerangka berpikirnya Qurani enggak. Kalau dia Qurani sesuai dengan Quran dan hadis, terima. Kalau enggak jangan. Walaupun gelarnya itu gelar-gelar akademik yang menunjukkan dia pernah sekolah-sekolah teologi. Gitu. Jadi seperti yang Kang Mustafa kalau lihat ijazahku, loh enggak matching. Berbicara teologis tapi ijazahnya teknis. Tapi walaupun ijazah itu teknis, tetap saja dia asli, Mas. Bukan palsu. Oke, ini kira itu mau berangkat. Aku bacakan dulu satu ayat dari Al-Quran sebagai closing statement, yaitu di surat Az-Zumar, tepatnya surat yang ke-39 ayat yang ke-64 ya. Kul afa ghairolohi ta'muruni a'budu ayuhal jahilun. Jahil itu tidak berpengetahuan atau bodoh ya. Jadi begini, katakanlah, Kanjeng Nabi disuruh mengatakan, apakah kamu menyuruh aku menyembah atau beribadah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Tuh, ya. Jadi ada terjemahannya, jahil itu bisa diterjemahkan bodoh, bisa diterjemahkan tidak berpengetahuan. Nanti kamu nggak usah kaget kalau lihat terjemahannya berbeda. Tarik ke original teksnya, karena alhamdulillah Al-Quran masih dalam edisi teks yang terjaga. Jadi ada yang menerjemahkan wahai orang-orang bodoh atau wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi kalau orang-orang itu mau saja, sehingga mereka mau berpengetahuan saja, tidak bisa, kebenaran logik itu nggak bisa dibohongi. Maka kita hanya beribadah kepada yang maha segalanya, itu dia tunggal, yaitu punya nama Allah gitu loh. Tidak bisa. Logika kita tidak bisa menerima bahwa ini ada 3, ada 4, ada 5, ada. Mesti dia tunggal, mesti dia ehad, ahad, tunggal. Begitu. Itu logik gitu. Kalau memahami di luar itu, maka dia sudah keluar dari kebenaran akal. Lah kalau kita sebagai manusia sudah tidak percaya lagi terhadap kebenaran akal, ya untuk apa kamu jadi manusia?
Ya, untuk apa? Jadi orang yang menjadikan ilah selain Allah itu tidak mengikuti kebenaran logik. Dan Allah itu tunggal. Sekarang gampang aja aku kasih gini loh ya. Mungkinkah kamu naik kendaraan supirnya itu 2 sekaligus nyupir bareng-bareng? Itu paling kecil itu supir, ya supir bus misalkan lah, 2 bareng-bareng nyupirnya, 2 itu dipegang tangan 4 berarti bisa? Nggak bisa, mesti 1 supirnya. Karena apa? Nanti berhubungan dengan keputusan-keputusan yang diambil. Dia mau belok kanan, belok kiri, mau ngerem, mau ngegas. Begitu juga, makanya Allah itu dia maha kuasa, maka dengan kekuasaannya itu dia tunggal. Dia tidak mungkin bergaining dengan siapapun untuk mengambil keputusan. Itu wujud kekuasaan yang absolut. Lah kalau ada 3 penguasa, kan mereka harus bergaining. Itu menjadi relatif, tidak absolut. Akankah kita mengilahkan, mengrobkan sesuatu yang relatif? Tentu tidak, karena itu melanggar kebenaran akal gitu loh. Karena di ayat ini sudah dibilang, wahai orang-orang yang tidak menggunakan akal, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan, wahai orang-orang yang bodoh, katakanlah, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa diperoleh lewat edukasi pendidikan, ya. Kalau masalah ijazah itu berarti bahwa dia pernah sekolah di situ. Tapi apakah input dari pendidikan itu bisa mencerdaskan dia? Ya belum tentu. Artinya akhirnya kecerdasan itu tidak diukur oleh selembar kertas yang namanya ijazah. Ijazah itu hanya legal formal doang. Jadi kalau kamu lihat kajian-kajian, ya kalau itu perlu dipandang ya oke lah. Cuman itu tidak menjadi yang utama, syarat utama, tidak primer dia. Hanya sekunder gitu loh ya. Langsung saja lihat kerangka berpikirnya apa, yang disampaikan apa, penjelasannya apa. Kalau ini semua sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Kalau tidak, tolak. Itu pesan dari aku, dan yang jangan lupa beri pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Semoga generasi Islam ini menjadi generasi yang rasional. Salam Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dapat bertemu lagi, ya, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan yang prima, insya Allah senja nanti di tajuk kita yang utama, ya. Itu belum selesai tajuknya, ya. Oke, semoga kita ketemu lagi. Salam Isra Islam rasional untukmu semuanya.